yang membuat kita ini berbeda. Tafsir eskatologi, ya saudaraku, nggak usah dipermasalahkan, udah biar. Nanti kan ketemu sendiri kalau orangnya tetap percaya Yesus itu adalah juru selamat. Kan nanti sambil berjalan kan nanti apa yang diyakini itu kan tinggal tergenapi atau tidak gitu. Ya kan, saudara? Kalau salah, tidak alkitabiah ya harus kita tegur. Misalnya ada kelompok yang mengatakan bahwa Tuhan akan datang tanggal sekian, nah itu salah, itu kan melawan firman, itu harus dengan tegas kita luruskan. Shalom saudaraku. Saudara, ada beberapa pertanyaan yang diajukan, yaitu ketika saya membahas tentang eskatologi, tentang akhir zaman, di mana kalau saudara ikuti, saya seringkali mengemukakan akan berbagai tafsir yang berbeda-beda. Misalnya tentang apakah 7 tahun, apakah 3,5 tahun masa pemerintahan antikristus, kemudian pengangkatan terjadi di mana. Nah, kalau saudara mengikuti semua pengajaran-pengajaran yang sudah saya upload di YouTube channel kami, maka saudara akan temukan bahwa meskipun saya ada kecenderungan untuk satu pengajaran tertentu, tapi bukan berarti kita menutup akan kemungkinan alternatif dari kebenaran-kebenaran yang lain. Jadi mengenai eskatologi itu berbeda-beda tidak masalah, saudara, karena ya memang kita diberi tugas oleh Tuhan untuk terus meneliti, menyelidiki, kita belajar, dan kita terus berdiskusi, berdialog di dalam perbedaan-perbedaan pandangan, it's okay. Nah, untuk itu saya setuju untuk kita jangan saling menyesatkan. Ya, itu saudara. Nah, pertanyaannya adalah ketika saya mau menyampaikan sesuatu, selalu ada komentar-komentar dari netizen yang berkata bahwa ini harus begini, harus begitu, yang itu salah, yang ini benar. Nah, ini kekanak-kanakan, saudara. Khusus kalau berbicara tentang akhir zaman, ya, tentang kedatangan Tuhan. Jadi kita harus punya sikap, ya ini sebuah edukasi untuk kita sekaliannya ya. Kita harus punya sikap, kalau itu menyangkut tentang pengajaran akhir zaman, di mana ada berbagai tafsir, marilah kita terbuka, marilah kita berdiskusi, dan marilah kita wait and see. Nggak perlu saling menyalahkan dan saling mengatakan bahwa aku yang paling benar, kamu salah. Itu nggak perlu, saudara. Ya, ini kita menuju kedewasaan. Namun, saudara, kalau ini dikaitkan dengan ortodoksi, jadi ada juga yang mengatakan, mengapa kok menyalahkan pengajaran dari si A, si B, hamba Tuhan A, hamba Tuhan B, pendeta A, pendeta B, dengan mengatakan bahwa itu sesat. Nah, saudara, ada bedanya. Tergantung topiknya. Kalau topiknya itu tentang akhir zaman, kita harus terbuka. Asal itu alkitabiah loh ya, kalau nggak alkitabiah ya kita tolak. Sebab Alkitab memang bisa ditafsir bermacam-macam. Namun kalau soal ortodoksi, yang mana oleh para rasul, oleh bapak-bapak gereja sudah dibakukan, yaitu mengenai 2 hal. Saudara, ini saya ingin langsung saja to the point ya, supaya Anda yang mengikuti ini punya pegangan. Kalau itu membahas tentang kristologi, yaitu siapakah Tuhan Yesus Kristus itu, yaitu bahwa dia 100% ilahi, dia adalah 100% Allah sejati, tapi dia juga 100% manusia sejati, karena dia lahir dari seorang perempuan. Nah, ini kristologi, saudaraku. Ini tidak bisa ditawar. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan manusia sesungguhnya, dia pada waktu datang, dia bukan sosok manusia sesungguhnya, itu justru sesat, saudara. Kita harus tegas katakan. Atau sebaliknya, Yesus itu hanya manusia, tapi dia bukan Allah. Padahal firman Tuhan katakan bahwa dia adalah firman Allah yang menjadi daging. Dan firman Allah itu bersama dengan Allah, dan firman Allah itu adalah Allah. Jadi kita harus tegas kalau itu menyangkut ortodoksi, ya, tentang keilahian Yesus Kristus Tuhan kita, kemudian tentang kemanusiaannya dan keilahiannya, kodrat ganda yang ada pada Tuhan Yesus, itu kristologi harus
tegas kita katakan kalau mereka mulai mengutik-ngutik soal ini, ya kita harus katakan itu salah, itu sesat, itu bukan Kristen. Sementara yang lain adalah tentang Trinity atau Tritunggal. Sudah berulang kali saya sampaikan bahwa Bapa, Putra, Roh Kudus atau Bapa, Firman, dan Roh itu adalah satu kesatuan. Ya, satu kesatuan bahwa Allah yang Esa itu menyatakan diri dalam 3 pribadi dan 3 fungsi. Saudaraku ya, Bapa Pencipta, kemudian Firman yang menjadi manusia, Yesus Kristus itu yang mengeksekusi penciptaan, kemudian Roh itu yang memberi kehidupan. Jadi ini harus kuat di sini, saudaraku, tentang Tritunggal atau Trinity, Trinitas, dan Kristologi. Kalau hal ini yang diungkit-ungkit oleh hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan ini, mengajarkan itu, yang menyinggung akan apa kebenaran doktrin tentang Tritunggal dan doktrin tentang Kristologi ini kan sudah selesai. Sebetulnya sudah selesai dibakukan oleh para rasul, bapak-bapak rasuli, dan bapak-bapak gereja. Jadi saudara jangan mencampur adukkan. Ya, ada orang yang berkata, mengapa kok perbedaan pendapat kemudian disikapi dengan saling menyesatkan? Bukan saling menyesatkan, itu memang sesat. Itu memang bukan Kristen. Arianisme itu bukan Kristen, saudaraku. Ya. Saudara tahu ya Arianisme ya? Kalau tidak tahu, saudara belajarlah. Jadi itu suatu paham yang diangkat, itu abad ketiga dulu ya. Abad ketiga, abad keempat, oleh seorang imam yang bernama Arius, yang mengatakan bahwa Yesus itu ciptaan gitu. Nah, itu Arianisme. Itu sudah selesai, tapi sekarang masih ada. Ya, roh dari Arianisme itu masih ada. Nah, itu bukan Kristen. Jadi kalau ada seorang pendeta yang mengajarkan akan poin-poin Arianisme, ya kita katakan itu bukan Kristen, alias kalau mengaku Kristen, yaitu Kristen yang sesat, yang di luar bidat atau yang di luar dari apa yang firman Tuhan ajarkan, apa yang sudah dibakukan oleh para rasul, bapak-bapak rasuli, dan oleh bapak-bapak gereja. Saudaraku, saya ingin sampaikan tentang apa yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam surat Efesus. Saya sampaikan di Efesus 4 ya, coba saya bacakan. Mulai ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati. Ya, ini penting kalau ada perbedaan-perbedaan tafsir untuk hal-hal yang tidak prinsip, bukan ortodoksi, kita harus selalu rendah hati. Karena Tuhan akan memakai akan saudara-saudari kita, mungkin berbeda dengan apa yang sudah kita ketahui, sesuatu yang baru sepertinya, tapi itu kalau itu karya Roh Kudus kita harus terima. Jadi kita harus rendah hati melihat apa atau mendengar apa yang diterima oleh saudara-saudari kita yang lain. Lemah lembut artinya kita mudah menerima yang benar ya, yang dari Roh Kudus kita mudah menerima. Rendah hati, lemah lembut, dan sabar untuk mendengarkan, jangan kemudian asal beda langsung didebat dan kemudian terjadi perpecahan. Tidak seperti itu, saudara. Sabar. Perbedaan-perbedaan kadangkala memperkaya, saudara. Kemudian tunjukkanlah kasihmu. Jadi selama kita ini masih tetap punya Tuhan yang sama, jadi secara prinsip ortodoksi, jadi doktrin yang lurus itu tetap sama, ya kita sabar dan menunjukkan kasih dalam hal saling membantu. Membantu ini saya bisa perluas dalam hal saling memperlengkapi, begitu ya saudara. Contohnya dulu ketika karismatika mulai muncul, bahasa roh mulai dipraktekkan, nah itu kan disesat-sesatkan oleh mereka yang tadinya tidak punya pengalaman itu. Nah ini pelajaran ini jangan sampai terulang, saudara. Kalau itu ada di dalam ayat firman dan kemudian itu muncul, ya kita harus dengan sabar, lemah lembut, rendah hati, mempelajari, ya mengoreksi boleh juga kalau ada yang kebablasan, tapi kita harus mau menerima itu. Dalam hal saling membantu, kalau membantu di sini saya
coba perlu dalam hal saling memperlengkapi gitu ya. Kemudian ayat 3, dan berusahalah memelihara kesatuan roh. Ini penting, saudara. Kesatuan kita adalah kesatuan di dalam roh kudus. Oleh ikatan damai sejahtera. Jadi jangan sedikit-sedikit beda, kemudian bertengkar, kemudian saling menolak satu sama lain. Satu tubuh, sadari bahwa kita satu tubuh, banyak anggota meskipun fungsi bisa beda-beda ya. Digambarkan di dalam 1 Korintus 12 itu kan satu tubuh, banyak anggota. Dan satu roh ya, Roh Kudus. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Jadi pengharapan kita itu sama, satu, yaitu kita nanti suatu saat akan bergabung dengan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Itu final destination kita, saudaraku. Satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus, satu iman yang sama, iman kepada penebusan yang dia kerjakan, iman kepada keselamatan hanya oleh, pengampunan hanya oleh darahnya dan sebagainya. Itu satu iman menurut firman. Kemudian satu baptisan. Nah, saudaraku, sedikit tentang satu baptisan. Ya, ada banyak gereja yang di sekitar kita ini, saudaraku ya. Tapi apakah kita ini tidak mengakui baptisan yang dilakukan oleh gereja yang lain? Saudara, kita perlu dengan lemah lembut, rendah hati merenungkan akan hal ini. Sebab baptisan itu menurut saya bukan kita masuk ke dalam gereja lokal, tapi masuk dalam gereja universal, satu baptisan. Jadi jangan sedikit-sedikit, wah kamu menjadi anggota gereja lokalku, kamu harus dibaptis lagi. Itu kadang-kadang bisa melukai akan firman ini, bisa melawan firman satu baptisan, kecuali Anda tidak menganggap satu baptisan. Nah, di sini kalau misalnya dia dari kelompok Arianisme misalnya, kemudian dia bertobat dan mau masuk dalam gereja yang benar, nah kita baru baptis lagi, itu benar, saudara. Ya, itu benar. Tapi kalau tidak, kita mestinya jangan ya. Perpindahan jemaat, oke, tapi baptis lagi gitu, itu menyakiti, melukai akan kata satu baptisan ini. Apalagi, saudaraku, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua. Jadi sumbernya itu adalah Bapa yang kekal. Dan oleh semua dan di dalam semua ya. Jadi kita ini juru selamat satu, Tuhan kita Yesus Kristus satu, kemudian Bapa kita satu. Apa yang membuat kita ini berbeda? Tafsir eskatologi. Ya saudaraku, nggak usah dipermasalahkan. Udah biar. Nanti kan ketemu sendiri kalau orangnya tetap percaya Yesus itu adalah juru selamat. Kan nanti sambil berjalan kan nanti apa yang diyakini itu kan tinggal tergenapi atau tidak itu. Ya kan, saudara? Kalau salah, tidak kita biaya, harus kita tegur. Misalnya ada kelompok yang mengatakan bahwa Tuhan akan datang tanggal sekian, nah itu salah, itu kan melawan firman, itu harus dengan tegas kita luruskan. Nah, saya ingin akhiri, saudaraku, bahwa ada tujuan bersama dari kita bergereja. Gereja apapun, saudaraku, ya. Dikatakan gini, ayat 11, saudara, dari Efesus 4. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ini yang dikenal dengan 5 jawatan pelayanan. Jadi ada rasul, ada nabi, ada pemberita Injil, ada gembala dan pengajar, guru-guru. Ayat 12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus, yaitu orang-orang yang dikuduskan oleh darah Yesus, bagi pekerjaan pelayanan, diperlengkapi supaya mereka itu bisa melayani dengan benar. Bagi pembangunan tubuh Kristus. Tubuh Kristus harus dibangun, saudara. Dan tubuh Kristus ini bukan lokal, tetapi universal. Ayat 13. Nah, ini ayat yang kuat dan perlu kita benar-benar pegang. Jadikan pedoman ya. Baca sama-sama. Sampai kita semua
dari kelompok-kelompok gereja manapun yang dengan penekanan yang berbeda-beda, kita semua telah mencapai kesatuan iman. Jadi memang menuju kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kesatuan iman kita, sumber iman kita kan Alkitab. Masalahnya kan kita menafsirkan Alkitab bisa beda-beda. Tapi ujungnya adalah pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Ini penting, ini ortodoksi saudaraku. Jadi pengetahuan tentang Tuhan Yesus Kristus itu siapa, putra Allah itu siapa, dia firman, ya, firman itu bersama-sama dengan Allah, ya, firman itu adalah Allah, ya, berarti Yesus itu hakikatnya adalah Allah, benar. Ini kan Trinity, saudaraku, benar ya? Nah, ini pengetahuan yang benar tentang putra Allah, anak Allah ini adalah sasaran dari kesatuan tubuh Kristus ini, kesatuan iman kita ini, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kemudian kedewasaan penuh, saudaraku. Kita akan menjadi dewasa ketika kita satu iman, satu pengetahuan yang benar tentang putra Allah, dan saling menerima spesialisasi dari masing-masing gereja lokal, maksud saya, aliran atau apapun, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ini pengejaran kita, bahwa kita terus bertumbuh sampai betul-betul seperti Rasul Paulus katakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Kepenuhan Kristus. Nah, akibatnya atau hasilnya, buahnya, sehingga kita bukan lagi anak-anak, sudah dewasa, bukan anak-anak, yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Saudaraku, kalau kita ngikuti di sosial media, bermunculan akan pengajaran-pengajaran yang baik, yang memperkaya kita, yang membuat kita dapat bertumbuh secara iman, pengetahuan yang benar itu boleh bertambah-tambah, dilengkapi, tetapi juga ada yang palsu, ajaran-ajaran palsu yang mengombang-ambingkan mereka-mereka yang masih kanak-kanak. Nah, kita harus bertumbuh dewasa. Saudara, ya tadi dikatakan harus pakai lemah lembut, rendah hati, itu semua jalan menuju kedewasaan. Kita saling mengasihi, kita saling belajar. Itu sampai, ya, tapi poin-poin kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah itu tidak boleh kita abaikan, itu intinya. Jadi bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jadi memang ada penyesat-penyesat di akhir zaman ini. Demikian, saudaraku, mari kita sama-sama menantikan kedatangan Tuhan kita dengan tekun, dan kita dengan lemah lembut, rendah hati, kita bertumbuh ke arah kepenuhan Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.